kawasan The Mandalika diproyeksikan menjadi destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Tak heran jika hingga saat ini pembangunan di kawasan The Mandalika belum juga usai. Pembangunan ini meliputi pembangunan area sirkuit, fasilitas penunjang seperti jalan provinsi hingga hotel, dan yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan desa wisata. Dengan semakin terkenalnya kawasan The Mandalika, sudah pasti akan mendatangkan banyak keuntungan. Untuk memanfaatkan hal tersebut, pemerintah daerah NTB gencar mendukung desa-desa di sekitar kawasan The Mandalika untuk bersolek demi menarik minat para wisatawan lokal maupun mancanegara. Senada dengan hal itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya secara optimal mendorong pengembangan desa wisata yang ada di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Terlebih penyelenggaraan event sport bertaraf internasional, yakni WSBK dan MotoGP telah menjadi magnet terbesar di kawasan Mandalika. Selain itu, Mandalika ditetapkan sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus pariwisata dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Karenanya, pengembangan desa wisata perlu digarap dengan maksimal, baik dari segi amenitas, atraksi, hingga aksesibilitas. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf atau Baparekraf, Vincentius Jemadu menjelaskan desa wisata menjadi fokus pengembangan destinasi wisata di era pandemi COVID-19. Sehingga kedepannya setelah pandemi, desa wisata diharapkan dapat menjadi tonggak perekonomian nasional. Desa wisata menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, desa wisata juga memiliki keunikan dari unsur ekonomi kreatifnya seperti karya tenun, seni tari, seni musik, seni ketangkasan dan bela diri, kuliner, hingga rumah-rumah dengan gaya arsitektur tradisional. Pada pelaksanaan MotoGP bulan Maret 2022, sejumlah desa wisata seperti Desa Bilebante dan Desa Sade menjadi salah satu desa yang terdampak positif dari adanya kegiatan internasional tersebut. Selain itu, kegiatan internasional ini juga turut menambah citra baru pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, khususnya Mandalika, di mata dunia. Kepercayaan wisatawan terhadap atraksi wisata di Mandalika pun meningkat. Hal ini juga menjadi sinyal positif bagi potensi wisata lainnya yang ada di kawasan pedalaman Mandalika untuk dapat merasakan manfaatnya. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi, menyebutkan bahwa dari 500 kandidat yang terpilih dalam ajang Desa Wisata Indonesia, 20 desa diantaranya merupakan desa wisata yang berlokasi di NTB. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan desa wisata. Terlebih saat ini hanya 3% dari desa wisata yang ada di NTB tergolong ke dalam kategori desa maju. Hal ini disebabkan karena pengembangan desa wisata masih lemah dalam implementasi, terutama terkait anggaran. Perlu ada keberpihakan dari segi anggaran beserta penyediaan master plan untuk menunjukkan keseriusan dalam memajukan desa wisata di NTB. Kami dari pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi langkah Kemenparekraf yang selalu mendukung pengembangan destinasi di NTB, ujar Yusron. Makin tak sabar saja menantikan perkembangan pesat Mandalika di tahun-tahun yang akan datang. Ya, saat ini sirkuit Mandalika terus berbenah menyambut gelaran event WSBK 2022. Sebagai informasi, hingga saat ini harga tiket WSBK 2022 belum resmi dirilis. Namun menurut berita yang beredar, harga tiket WSBK 2022 kemungkinan akan mengalami sedikit kenaikan dari tahun lalu. Lantas, mengapa demikian?
Ya, ternyata hal itu karena dampak dari naiknya harga tiket pesawat belakangan ini dikeluhkan banyak masyarakat NTB. Bahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi NTB sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan untuk meminta kebijakan mengenai harga tiket yang dinilai memberatkan wisatawan. Kami harap Kemenhub RI bisa mempertimbangkan hal itu, ungkap Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi. Dikonfirmasi Rabu 27 Juli 2022. Yusron mengkhawatirkan tingginya harga tiket pesawat ini akan berdampak terhadap turunnya minat wisatawan untuk berkunjung ke NTB. Apalagi dalam waktu dekat, beberapa event internasional akan digelar di Pulau Lombok, seperti Ironman dan GT World Challenge Asia pada Oktober serta WSBK di sirkuit Mandalika pada November 2022 mendatang. Perlu diketahui, kenaikan harga tiket pesawat tersebut secara tidak langsung akan berdampak kepada event-event di NTB. Jika upaya pemerintah NTB dalam menurunkan harga tiket pesawat tidak berhasil, maka bukan tidak mungkin harga tiket event di sirkuit Mandalika juga ikut naik. Event itu tentu membutuhkan penonton. Tingginya harga pesawat dikhawatirkan berdampak ke animo penonton. Jelas Yusron. Berkaca pada event MotoGP yang lalu, menurut Yusron sebagian besar penonton adalah penonton domestik, seperti dari Jakarta, Surabaya, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada event itu NTB menarik hingga 100.000 wisatawan dengan perputaran uang mencapai 606,7 miliar. Tentunya ini adalah peluang yang harus dipertahankan, kata Yusron. Tingginya harga tiket pesawat juga dikeluhkan warga lain. Mereka mengeluhkan harga tiket yang naik hingga 30% dari biasanya. Rute Lombok Bima sekarang 1,3 juta. Padahal biasanya berkisar 700 sampai 900 ribu, kata salah satu penumpang. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bima Rafidin. Beberapa bulan terakhir membuat sejumlah calon penumpang mengeluh dengan tingginya harga tiket pesawat. Dia menilai tingginya harga tiket tersebut akibat keterbatasan maskapai yang beroperasi di wilayah NTB khususnya di Bandara Salahuddin Bima. Karena itu Rafidin meminta pemerintah Kabupaten Bima bersama pemerintah Kota Bima agar melakukan upaya menghadirkan maskapai lain untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat menggunakan transportasi udara. Solusi dari tingginya harga tiket sekarang ini adalah menghadirkan maskapai lain agar mereka tidak bebas menaikkan harga tiket, ujarnya. Rafidin juga menganggap kebijakan manajemen maskapai di Bandara Bima terlalu berlebihan dengan menaikkan harga tiket. Lantas, akankah upaya pemerintah NTB akan berhasil? Tentunya stabilnya harga tiket event-event di kawasan Mandalika menjadi harapan kita bersama. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah.